Jika mendengar kata BMW, kebanyakan dari kita pasti akan langsung kepikiran tentang mobil yang keren dan juga sangat fun to drive. Bahkan untuk di dunia sport car, brand ini pernah bikin gebrakan yang cukup gila di masanya, mulai dari BMW M1 di era klasik, sampai mobil hybrid futuristik dengan nama BMW Active Hybrid 7, yang sempat bikin dunia otomotif pada masa itu kagum dengan brand yang bernama BMW ini. Lalu karena brand ini selalu ingin menjadi brand pionir untuk memberikan mobil yang sangat futuristik di kelasnya, akhirnya di era modern ini BMW pernah mencoba masuk ke dunia supercar dengan cara yang berbeda. Dimana kalau brand lain berlomba bikin mesin V8 atau V12 yang brutal di kelas sport car, BMW justru mengambil jalan yang berbeda dan sangat out of the box. Karena mereka di masa itu, BMW justru bikin mobil sport yang bukan cuma cepat, tapi juga ramah lingkungan. Dan hasilnya, BMW melahirkan mobil yang bernama BMW i8. Yang secara desain, mobil ini benar-benar seperti mobil masa depan di era masa itu. Di mana waktu pertama kali diperkenalkan sebagai mobil konsep pada bulan Juni tahun 2013 di Frankfurt Motor Show, mobil ini bisa dikatakan adalah mobil yang memiliki konsep sangat menarik. Karena mobil ini dinilai seperti mobil prototipe yang langsung turun ke jalan, dengan pintu model gunting, lampu yang tajam, dan bodi yang rendah dan juga lebar. Dengan desain yang ada, mobil ini seakan-akan seperti sport car mahal yang siap menantang brand lain yang ada di kelasnya. Tapi sayangnya sering waktunya berjalan, mobil ini justru mulai dianggap sebagai salah satu mobil paling gagal BMW di era modern. Padahal kalau dilihat secara teknologi, i8 ini canggih banget. Tapi sebenarnya apa yang salah dari mobil ini? Kenapa mobil secanggih dan sefuturistik ini justru menjadi mobil yang dinilai gagal dari brand BMW? Jadi kalau dilihat sekilas, sebenarnya BMW i8 ini adalah mobil yang terlalu bagus untuk dikatakan gagal. Karena dengan desain futuristik dan juga teknologi canggih di mobilnya, mobil ini sebenarnya sudah seperti mobil yang sangat visioner di masanya. Tapi sayangnya karena konsepnya yang sayangnya visioner ini, mobil ini menjadi dinilai sangat gagal. Dan salah satu alasan utama kenapa mobil ini dianggap gagal ada di bagian performa yang tidak sebanding dengan harga. Yang mana ketika diluncurkan, mobil ini dibanderol dengan harga 3,5 miliar sampai dengan 4,1 miliar rupiah. Dan dengan harga segitu, walaupun mobil ini secara visual seolah-olah mobil yang siap ngebantai mobil-mobil kencang di jalan, tapi begitu lihat spesifikasinya, semua ekspektasinya itu harus langsung hilang. Yang mana karena mobil-mobil ini sudah menggunakan sistem hybrid di mesinnya, mobil ini hanya menggunakan mesin 3 silinder 1,5 liter turbocharged yang hanya bisa menghasilkan tenaga di 369 horsepower. Dan hal ini membuat banyak orang yang ngebandingin dengan mobil lain di harga yang hampir sama seperti dengan Porsche 911 Carrera 4 GTS. Mobil Porsche ini bisa menghasilkan tenaga sampai dengan 480 horsepower. Selain tenaganya, handlingnya juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan BMW i8. Ya walaupun secara akselerasi mobil BMW i8 ini nggak buruk-buruk banget, yaitu 0 ke 100-nya hanya dalam waktu 4,4 detik. Tapi masalahnya dengan harga mobil yang mencapai 4 miliar rupiah di masanya, banyak orang yang tidak terkesan dengan hasil ini. Karena banyak mobil sport biasa yang memiliki harga lebih murah di masanya bisa menyamai waktu tersebut atau bahkan mengalahkan waktu akselerasi dari BMW i8 ini. Dan hal ini membuat BMW i8 ini seakan-akan menjadi mobil yang kehilangan identitasnya, karena banyak yang bilang juga mobil ini sebenarnya ingin masuk ke kelas apa, sport car atau mobil hybrid eco-friendly. Karena untuk di rentang harga segitu, mobil ini nggak cukup cepat untuk disebut sport car, tapi juga terlalu mahal untuk sekedar jadi mobil hybrid biasa. Lalu semua keburukan performa mobil ini makin diperparah dengan adanya kompartemen di dalam mobil yang menjadi kurang fleksibel. Yang mana karena mobil ini sudah menggunakan plug-in hybrid di mesinnya, hal ini tentu saja membuat mobil ini harus menggabungkan dua dunia yang berbeda, yaitu performa dan efisiensi, yang membuat mobil ini dinilai sangat gagal. Dimana hal pertama yang paling dikomentari soal kekurangan mobil ini ada di bagian interiornya. Karena i8 menggunakan baterai dan sistem hybrid yang kompleks, jadinya banyak ruang di dalam mobil yang dimakan oleh komponen tersebut. Hasilnya mobil jadi sempit, dan juga bagasi menjadi sangat kecil. Sedangkan untuk pesaing utamanya yaitu Porsche 911 Carrera 4 GTS. Karena mobil ini tidak menggunakan sistem hybrid, mobil ini malah justru lebih usable untuk harian. Karena mobil ini memiliki bagasi yang masih masuk akal, visibilitas lebih baik, dan posisi duduk yang lebih nyaman. Dan untuk di bagian sensasi berkendaranya, walaupun mesin 3 silinder ini sudah dibantu motor listrik, tapi tetap aja mobil ini jadi nggak memiliki karakter suara yang emosional sama sekali. Dan hal ini adalah nilai yang dianggap sangat minus. Karena mobil yang seharusnya masuk ke kelas sport car harus memiliki jiwa di dalam mobilnya, entah itu dari suara raungan knalpot ataupun dari suara ciri khas mesin dari mobilnya. Lalu semua ini juga semakin diperburuk dengan bobot mobil ini, yang mana karena membawa baterai dan motor listrik, BMW i8 ini jadi memiliki bobot jauh lebih berat dibandingkan mobil sport konvensional lainnya. Dan hal ini tentu saja sangat berpengaruh ke handling dan feel sangat menikung. Walaupun BMW sudah berusaha mengatasi dengan sasis karbon, tapi tetap aja secara feel, mobil ini kalah dibandingkan kompetitor lainnya yang murni menggunakan mesin berbahan bensin. Lalu kemudian selain dari suara emosional mobil ini yang nggak bisa didapatkan dan bobot mobil ini sangat berat yang ngebuat feel berkendara menjadi tidak ada, untuk masalah biaya perbaikan mobil ini juga dinilai sangat mahal.
Dan hal ini adalah salah satu alasan kenapa banyak orang yang mundur dengan mobil ini, yang mana seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau BMW sudah berusaha mengurangi bobot mobil ini dengan menggunakan serat karbon di panel bodinya, tapi uniknya BMW menggunakan bahan karbon di mobil ini dengan jenis carbon fiber reinforced plastic atau CFRP yang terkenal sangat mahal di pasaran. Dan jika user BMW i8 ini mengalami kerusakan di bagian karbon bodinya, udah pasti user BMW i8 ini harus mengeluarkan biaya yang gak sedikit untuk perbaikannya. Belum lagi kalau ada masalah di sistem hybrid mobil ini seperti motor listrik, baterai, atau software yang jelas butuh teknisi khusus. Tentu aja biaya untuk perawatan mobil ini sangat fantastis, yang membuat kebanyakan user BMW i8 ini akan kapok untuk merawat mobil ini karena biaya maintenance dan perbaikannya nggak sebanding dengan performa yang didapat. Dan karena banyaknya pengguna BMW i8 ini yang ingin menjual mobilnya ke pasar bekas, sayangnya hal ini langsung berdampak kepada harga bekas mobil ini yang menjadi sangat turun di era saat ini. Bahkan beberapa user BMW i8 di Indonesia saat ini sudah ada yang menjual mobil ini yang keluaran tahun 2016 dengan harga 2,5 miliar rupiah. Padahal di masa peluncurannya di Indonesia pada tahun 2015, mobil ini dihargai dengan harga 4,1 miliar rupiah off the road. Jadi kebayang seberapa besarnya depresiasi mobil BMW i8 ini di pasar bekas yang ada di era saat ini. Lalu semua kegagalan dari BMW i8 ini juga semakin diperburuk dengan fokus industri yang sudah mulai berubah di masa itu. Yang mana waktu i8 diluncurkan di pasar dunia pada tahun 2014, konsep plug-in hybrid di masa itu masih dianggap konsep masa depan. Tapi sayangnya arah industri mulai dari tahun 2014 itu malah berubah lebih cepat dari yang diperkirakan. Yang mana setelah dari peluncuran mobil ini, dalam beberapa tahun aja hampir semua pabrikan mulai fokus ke mobil EV. Dan brand full EV seperti Tesla langsung naik daun di beberapa tahun berikutnya, yang membuat mobil BMW i8 yang menggunakan sistem plug-in hybrid dianggap mobil yang sangat terasa nanggung karena mobil ini bukanlah mobil EV murni, tapi juga bukan mobil bensin performa tinggi. Dan pergeseran pasar ini langsung membuat i8 seperti kehilangan kesesuaian pasar di masanya, yang membuat mobil ini bisa dikatakan mobil paling gagal dari BMW. Dengan kekacauan yang ada, akhirnya BMW memutuskan untuk menstop produksi mobil ini pada tahun 2020, dan model produksi terakhir adalah BMW i8 Ultimate Subsisto Edition yang sangat eksklusif, di mana 18 unit terakhir dibuat dengan warna khusus. Jadi ya, dilihat dari segi teknologi, BMW i8 adalah salah satu langkah paling berani dari BMW, di mana dengan mobil ini BMW seakan-akan menunjukkan untuk mencoba keluar dari zona nyaman dan menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan mobil ini seakan-akan menjadi pembuka jalan untuk penggunaan material ringan seperti karbon dan juga sistem hybrid di mobil sport. Tapi sayangnya dari sisi pasar, BMW i8 jelas tidak bisa memenuhi ekspektasi para konsumennya. Performanya nanggung, harganya tinggi, biaya perawatannya mahal, dan perubahan tren industri membuat mobil ini kehilangan tempat di pasaran. Dan hal itu membuat mobil BMW i8 ini menjadi mobil yang sangat tidak reliable untuk dibeli di masanya. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.